Nah, sekarang kita mau lihat kontinuitas fungsi yang sudah kita kenal. Maksudnya fungsi yang sudah kita kenal itu fungsi apa saja yang kontinu. Yang pertama adalah fungsi polinomial dan fungsi rasional. Kalau fungsi polinomial itu kontinu di setiap bilangan real C. Ini jelas ya, karena kan grafiknya pasti nyambung terus gitu kan. Fungsi polinomial kan bentuknya kan apa? Gimana kemarin bentuknya? Berapa? N, X pangkat N gitu kan, plus N min 1, X pangkat N min 1, dan seterusnya sampai A. 1, X gitu kan, plus A0 gitu kan. Contohnya misalkan untuk N-nya 2, misalkan X kuadrat plus X plus 1 misalkan. Ini kan kalau Anda menggambar grafik fungsi polinomial, dia kan nggak akan pernah terjadi lompatan kan, dia akan nyambung terus kan dimanapun, ya kan. Kalau parabola kan juga nyambung terus, parabola nggak akan pernah terjadi lompatan dan nggak akan pernah ada yang bolong di sini. Untuk fungsi linear juga misalkan 2x plus 5, ini kan juga polinomial. Ini grafiknya juga misalkan ke atas terus, nggak akan pernah ada yang bolong, nggak akan pernah ada lompatan gitu. Jadi fungsi polinomial tuh kontinu di setiap bilangan real C. Nah, untuk fungsi rasional, dia juga kontinu di setiap bilangan real C di daerah asalnya ya. Di daerah asalnya itu maksudnya adalah yang kecuali saat penyebutnya 0, kecuali saat si X membuat fungsinya jadi tidak terdefinisi gitu kan. Karena apa? Karena kalau penyebutnya 0, ya itu tadi kan, dia fungsinya jadi nggak terdefinisi. Kalau fungsi nggak terdefinisi, untuk suatu X, maka X-nya itu kan kita keluarkan dari daerah asal kan. Seperti ini tadi contohnya. Ini, fungsi fx ini, X tidak sama dengan 2, ini kan tidak termasuk dalam daerah asal fungsi fx ini kan. Karena untuk X sama dengan 2, itu, sorry bukan X tidak sama dengan 2 ya. Untuk X sama dengan 2, ini tidak termasuk ke dalam daerah asal dari fungsi ini. Kenapa? Karena saat X sama dengan 2, fungsi ini menjadi fungsi yang tidak terdefinisi gitu kan. Maka memang akhirnya ya jelas untuk X sama dengan 2 kan dia nggak kontinu kan. Nggak kontinu karena emang nggak terdefinisi. Nah, untuk selain X sama dengan 2, itu fungsi rasional, ini kan rasional ya, pembilang penyebut ya. Rasional untuk X selain 2, itu ya terdefinisi, atau maksudnya kontinu gitu kan. Nah, maka ini untuk fungsi rasional maka diberi keterangan dia kontinunya di daerah asal. Di daerah asal tuh maksudnya ini, kecuali saat penyebutnya 0. Artinya kecuali saat X menyebabkan fx tidak terdefinisi. Jadi fungsi rasional tuh kontinu di setiap bilangan real C di daerah asalnya. Jadi jangan sampai ada yang protes begini. Loh Bu, lah ini kan fungsi rasional nih. Tapi kok ini nggak kontinu di X sama dengan 2? Maka jawabnya gimana? Lah kan X sama dengan 2 kan bukan di daerah asal, ya kan? Iya. Kontinunya itu khusus yang di daerah asal. Jadi kalau bukan di daerah asal ya seperti ini, dia jadi nggak kontinu gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini fungsi berikutnya yang sudah kita kenal, kontinuitas fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke N. Ini seperti kemarin ya. Jadi fungsi nilai mutlak itu kontinu di setiap bilangan real C ya, real N. Itu kontinu karena bisa dilihat grafiknya, kalau nilai mutlak itu kan grafiknya begini ya. Ya, dia tidak terputus dan ya nyambung terus gitu ya. Semuanya kontinu di setiap bilangan real C. Kemudian kalau fungsi akar ke N, jika N ganjil,
fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C, ya. Kemudian jika N genap, fungsi akar ke N kontinu di setiap bilangan real C positif, ya, di setiap bilangan real positif C. Ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kenapa kalau N genap, dia kontinunya di bilangan real positif aja, ya, jadi kuncinya di positif ini. Karena apa kemarin? Karena kalau negatif, apa yang terjadi? Kalau negatif, misalkan pangkat 2, misalkan pangkat 2, kemudian ini negatif, gitu. Kan jadi tidak terdefinisi, kan? Iya, Iya Bu. kan? Nah, maka ya ini sama seperti yang rasional tadi sebenarnya. Jadi kontinunya di titik yang di daerah asalnya, begitu. Kemudian ini kontinuitas pada operasi fungsi. Ini jika F dan G masing-masing kontinu di C, maka KF, K-nya konstanta ya, sebuah konstanta dikali F, kemudian F plus G, F min G, F kali G itu juga akan kontinu. Kemudian F per G itu juga kontinu asal GC-nya tidak sama dengan 0. Ini kaitannya sama seperti tadi ya. Intinya yang membuat dia tidak terdefinisi itu diabaikan. Kemudian F pangkat N juga kontinu, kemudian akar F pangkat N juga kontinu, asal FC-nya positif untuk N genap. Ini juga sama seperti yang kita bahas di sini tadi. Ya, intinya mereka harus terdefinisi gitu di daerah asalnya. Ya. Ini kenapa begini ya? Ini jelas ya, di buku diberikan sebuah satu bukti untuk F kali G. Yang pertama kan kalau kita punya F continue itu kan berarti apa? Continue di C, itu berarti kan limit X mendekati C dari Fx ada, dan dia sama dengan Fc, begitu kan? Fc. Kemudian, kalau G continue di C, maka ini limit X mendekati C dari Gx itu juga ada, dan dia sama dengan Gc, gitu kan? Ya. Nah, terus sekarang kita mau cek apakah benar F dan G-nya, misalkan F kali G ya, apakah F kali G itu kontinu? Ya, maka berarti kita cek limitnya kan? Limit X mendekati C dari Fx kali Gx kan? F kali Gx. Nah, ya, ini berdasarkan definisi operasi limit, ini jadi apa? Jadi limit masing-masing kan? Iya. Jadi limit masing-masing Gx. Berarti C, Gx sama. Padahal yang ini sama dengan apa? Sama dengan Fc, ya kan? Yang ini sama dengan Gc kan? Gc. Ini loh. Ya. Ya. Nah, berarti ternyata limit Fx kali Gx sama dengan Fc kali Gc. Ya, berarti ini kontinu kan, berarti sesuai dengan definisi kontinu tadi, ya kan? Ya. Nah, begitu juga untuk K kali F, F plus G, F min G, dan seterusnya itu bisa Anda lakukan hal yang sama. Sehingga Anda bisa mengatakan dengan pasti bahwa kalau F dan G masing-masing kontinu di C, maka demikian juga untuk operasi-operasi yang berkaitan antara F dengan G itu. Kalau misal pembagian apa juga sama, Bu? Iya, sama. Cuman ya ini tadi. Syaratnya ini. Asal GC-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Iya, Bu. Ini syaratnya nanti ya perlu ditulis lagi gitu aja. Untuk GC tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ini kontinuitas fungsi trigonometri. Fungsi sinus kosinus itu kontinu di setiap bilangan real C ya. Kalau Anda lihat grafiknya kan ya dia gini-gini aja kan. Nggak akan terputus.
Kemudian fungsi tangen, kotangen, sekan, kosekan itu continue di setiap bilangan real C di daerah asalnya. Karena untuk fungsi yang lain ini kan ada ini kan kadang menuju tak hingga gitu fungsinya kan. Tangan berapa yang menuju tak hingga? Lupa, Bu. Ya, lupa ya. Oke. Tak Jadi intinya terhingga, ini Bu. continue. Continue di setiap bilangan real C di daerah asalnya. Ini seperti yang tadi aja gitu ya. Di daerah asalnya ini artinya ya yang nggak termasuk di daerah asal berarti kan dia nggak terdefinisi ya. Kalau nggak terdefinisi maka dia pasti di situ tuh terjadi sesuatu. Artinya entah nilainya nggak ada ya kan, atau menuju tak hingga gitu. Jadi kan nggak akan pernah dicapai kan titik itu. Nah, maka ini continue-nya di bilangan real C tapi di daerah asalnya. Fungsi fx misalkan sin x per x kali 1 min x. Dengan syarat x-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, ini daerah asalnya kan semua bilangan real kecuali 0 dan 1 kan. Karena apa? Karena kalau x-nya 0, ini kan jadi tidak terdefinisi kan, penyebutnya kan 0. Begitu juga kalau x-nya 1, penyebutnya juga jadi 0. Jadi tidak terdefinisi kan. Maka ini berarti artinya apa? Maka fungsi fx ini tidak kontinu kan? Tidak kontinu di mana? Di x sama dengan 0 dan x sama dengan X sama 1. dengan 1. Nggak kontinu di dua titik ini. Nah, sekarang tapi kita bisa nggak mendefinisikan fungsi yang baru agar dia menjadi kontinu? Nah, berarti kita harus cek kan, cek apakah dua titik ini merupakan titik discontinue yang dapat dipindahkan atau enggak. Nah, ini kira-kira dapat dipindahkan nggak nih? Ya, kita cek kan berarti. Kita cek limitnya untuk X sama dengan 0 dulu. Maksudnya X menuju 0. Ini sin X per X kali 1 min X. Ini jadi apa? Sin 0. Sin, kalau Anda langsung substitusi kan ini nggak bisa nih, jadi tidak terdefinisi kan? Iya. Terus gimana? Ya ini kita pecah aja ya. Limit X mendekati 0, sin X per X dikali limit X mendekati 0 dari sin X per X, 1 min X. Per 1 min X. sin X atau 1, sin X-nya kan udah di sini. 1 per Ya, 1 per 1 min X, begini kan. Nah, berarti ini, jadi apa nih? Ini kan limit ini, apa? Kemarin dari sifatnya kan ini, limit sin X per X kan 1 ya. Ya. Kemudian ini, X-nya menuju 0, ini juga 1 kan. Ya, 1 per 1 min 0, berarti ini sama dengan 1. Nah, berarti ternyata limit dari fungsi ini untuk X yang menuju 0 itu adalah 1. Berarti kita bisa membuat definisi yang baru, berarti kita punya ini ya, ini yang pertama, kemudian yang kedua berarti kita bisa tambahkan fx sama dengan 1 untuk X-nya 0, gitu kan berarti. Ya kan? Ini sama seperti yang tadi, yang di awal tadi loh. Yang X sama dengan 2 yang di awal. Nah, kemudian masalahnya untuk X sama dengan 1, apakah X sama dengan 1 ini bisa dipindahkan? Oke, ya dilihat aja berarti limit X mendekati 1 dari sin X per X kali 1 min X.
Ini kalau Anda jabarkan seperti ini, kira-kira gimana? Jadi yang bawah nih. Yang bawah nih ya, ini kalau mendekati 1, ini mendekati 1 ya. Yang ini kan tetap 1 ya. Nah, sekarang yang ini. Jadi 1 per 1 min 1 kan, 0 kan ini. Jadi 1 per 0 kan? Ya. Iya kan? Jadi ini nilai limitnya gimana? Tidak terdefinisi. Tak Iya, hingga. Tidak dapat dipindah ya, Bu. tak hingga kan berarti ini. 1 per 0, limit dari 1 per 0 itu kan berarti tak hingga kan? Ya. Nah, berarti dia nggak akan pernah dicapai. Nah, kalau nggak akan pernah dicapai ya gimana grafiknya continue kan nggak bisa kan? Nah, berarti untuk X sama dengan 1 ini tidak dapat dipindahkan. Ya. Jadi memang mau nggak mau dia nggak akan continue untuk X-nya sama dengan 1. Gitu ya. Tapi untuk X sama dengan 0, kita bisa membuat dia menjadi continue dengan menambahkan yang ini. Nah, berikutnya ini teorema limit komposit. Komposit itu maksudnya komposisi ya. Jadi ini berkaitan dengan fungsi komposisi. Jadi ini jika limit X mendekati C dari Gx sama dengan L, dan jika F continue di L, maka limit dari F bundaran G maksudnya nih, limit dari F komposisi G itu adalah ya ini sama dengan ini sifat limit ya, F-nya dikeluarkan baru limitnya dihitung dan limit Gx-nya tadi kita punya adalah L. Ya, berarti limit dari F bundaran G itu adalah FL. Nah, kemudian jika G continue di C dan F continue di GC, maka fungsi komposisi F bundaran G itu juga continue di C. Kenapa? Karena ya ini tadi, karena limitnya sama dengan FL, kemudian nanti nilai fungsinya F bundaran G-nya dari C begitu ya, itu nanti juga sama dengan FL. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, ya berarti itu sesuai dengan definisi dari fungsi kontinu. Gitu. Untuk buktinya bisa dibaca di buku halaman 85 ya.